Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Cahyo Firmansyah dari kelas C dengan NIM 20250140 147. Di sini saya ingin mempresentasikan chapter 13 yang berjudul Security. Untuk yang pertama, pendahuluan. Untuk bab ini kita akan membahas berbagai jenis serangan yang mengancam keamanan komputer dan data yang tersimpan di dalamnya. Seorang teknisi IT bertanggung jawab atas keamanan data dan peralatan komputer dalam suatu organisasi. Agar berhasil melindungi komputer dan jaringan, seorang teknisi harus memahami ancaman terhadap peralatan fisik seperti server, switch, pengabelan, komputer, dan lain-lain, serta ancaman terhadap data seperti akses tidak sah, pencurian, atau kehilangan. Di bab ini juga akan mempelajari berbagai jenis ancaman terhadap komputer dan jaringan, di mana yang terbesar dan paling umum adalah malware. Di sini kita juga akan mempelajari jenis-jenis malware yang ada pada komputer, yang umum seperti virus, trojan horse, adware, ransomware, rootkit, spyware, dan worm yang bisa membahayakan komputer, serta beberapa teknik untuk melindungi diri darinya. Di sini juga kita akan mempelajari tentang serangan TCP atau IP seperti denial of service, DOS, spoofing, SYNFLOT, dan man in the middle. Penjahat cyber sering menggunakan teknik rekayasa sosial atau social engineering untuk menipu individu agar mengungkapkan informasi rahasia atau kredensial login akun. Ada berbagai bentuk serangan rekayasa sosial seperti phishing, pretexting, biting, dan dumpster diving, serta cara melindungi dari serangan ini. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis ancaman pada malware. Untuk malware tersendiri ada yang di sini saya menyebutkan ada 5. Yang pertama, virus, yaitu membutuhkan tindakan manusia untuk menyebar dan menginfeksi. Selanjutnya adalah trojan horse, menyamar sebagai program berguna. Yang selanjutnya ransomware, yaitu mengunci data dan meminta tebusan. Selanjutnya worm, yaitu menyebar otomatis tanpa campur tangan pengguna. Selanjutnya spyware dan adware, yaitu mengumpulkan informasi atau menampilkan iklan. Di sini juga saya akan menunjukkan contohnya. Di sini kita bisa lihat ada macam-macam malware yang lebih banyak daripada yang saya sebutkan. Ini merupakan ancaman data perusahaan atau komputer-komputer. Di sini ada 8 jenis virus-virus malware. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana malware menginfeksi perangkat. Yang pertama, phishing, email palsu yang terlihat resmi, berisi lampiran atau tautan berbahaya. Saya akan menunjukkan contohnya.
seperti ini, jadi penyerang berpura-pura menjadi situs resmi untuk mendapatkan agar kita mengisi email dan passwordnya. Seperti ini juga chat-chatnya. Selanjutnya ada unduhan atau drive-by. Mengunjungi situs web yang terinfeksi dapat memicu unduhan otomatis tanpa persetujuan. Selanjutnya ada perangkat lunak bajakan atau file crack atau game gratisan yang sering kali disisipin malware. Nah, ini juga marak sekali ya. Untuk kita harus berhati-hati saat mendownload file yang crack-crackan gitu, atau yang tidak jelas. Sebaiknya jangan download file yang seperti itu karena itu dapat disisipi malware. Sebenarnya kita download yang resmi. Yang keempat yaitu flash drive atau USB, media fisik yang dicolokkan ke komputer yang terinfeksi dapat bawa virus ke perangkat lain. Jadi kita juga harus berhati-hati saat mencolokkan USB, terlebih itu USB yang kita menemukan di jalan atau dimanapun. Selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda perangkat terinfeksi. Yang pertama, jika perangkat Anda menunjukkan gejala berikut, dukungan malware telah masuk. Kinerja melambat drastis secara tiba-tiba. Muncul banyak iklan pop-up yang mengganggu. Sistem sering crash atau muncul blue screen. Ruang penyimpanan tiba-tiba penuh tanpa alasan jelas. Yang terakhir ada aplikasi baru yang tidak pernah Anda install, biasanya berjalan di latar belakang. Juga akan menunjukkan contohnya. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Bisa jadi data-data kamu dikunci dan harus membayar agar bisa mendapat data-data kamu, dan ini juga sangat merugikan dan sangat berbahaya bagi kita. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita mencegah malware atau program anti malware. Saat ini program antivirus umumnya disebut anti malware, dan ini sangat penting untuk karena berguna untuk melindungi dari virus-virus yang berada di komputer. Program anti malware dapat mendeteksi dan memblokir Trojan, rootkit, ransomware, spyware, keylogger, dan program adware. Program anti-malware terus-menerus mencari pola yang dikenal terhadap basis data tanda tangan malware yang sudah dikenal. Mereka juga dapat menggunakan teknik identifikasi malware heuristik yang dapat mendeteksi perilaku spesifik yang terkait dengan beberapa jenis malware. Di sini juga saya ingin menunjukkan beberapa contoh aplikasi antivirus yang dapat menghindari kita dari malware. Nah, di sini ada F-Source, ada Avast, McAfee, dan lain-lain. Ini aplikasi-aplikasi ini sangat penting bagi komputer karena dapat mendeteksi virus-virus dan juga dapat melindungi komputer Anda.
Selanjutnya kita akan membahas serangan jaringan, tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan oleh penyerang. Yang pertama ada pencarian informasi atau reconnaissance. Penyerangan mencari informasi jaringan tentang target menggunakan pencarian Google, Voice, dan alat lainnya. Selanjutnya adalah pemindahan ping atau ping sweep, yaitu penyerang memulai pemindahan ping pada alamat jaringan publik target yang ditentukan untuk menentukan alamat IP mana yang saja yang aktif. Selanjutnya adalah pemindahan port atau port scanning. Penyerang menentukan layanan apa saja yang tersedia pada port aktif. Biasanya ini menggunakan tools seperti Nmap, Superscan, dan tools-tools lainnya. Selanjutnya ada pemindahan kerentanan atau vulnerability scanning. Penyerang menjalankan pemindahan kerentanan untuk menemukan jenis aplikasi dan sistem operasi OS yang berjalan pada host target menggunakan tools Nipper, Skuna PSI, dan alat lainnya. Yang terakhir adalah eksploitasi, yaitu penyerang mencoba menemukan layanan rentan untuk dieksploitasi menggunakan Metasploit, Core Impact, dan tools lainnya. Salah satu contoh tools Metasploit yang sering digunakan untuk mencari kerentanan. Nah, ini biasanya digunakan di Kali Linux ya, untuk testing. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan membahas serangan rekayasa sosial. Penjahat cyber menggunakan teknik rekayasa sosial untuk menipu target yang tidak menaruh curiga agar membocorkan informasi rahasia. Rekayasa sosial adalah serangan akses yang mencoba memanipulasi individu agar melakukan tindakan tertentu atau membocorkan informasi rahasia. Pelaku rekayasa sosial seringkali mengandalkan sifat alami manusia dan kesediaan orang untuk membantu. Rekayasa sosial seringkali digunakan bersama dengan serangan jaringan lainnya. Di sini juga saya akan mencontohkan contoh serangan rekayasa sosial. Nah, seperti ini ya, bisa berpura-pura menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, mengaku saudara atau teman-teman kita. Ya, ini harus sangat waspadai karena ini sangat berbahaya. Selanjutnya kita akan membahas teknik-tekniknya serangan rekayasa sosial. Yang pertama, pretexting. Penyerang berpura-pura membutuhkan data pribadi untuk mengonfirmasi identitas penerima. Phishing. Penyerang mengirim email palsu yang menyamar seolah-olah berasal dari sumber terpercaya. Yang terakhir, spear phishing, yaitu penyerang membuat serangan phishing yang ditargetkan khusus untuk individu atau organisasi tertentu.
Nah, ini untuk menjebak korban. Yang terakhir, spam, yaitu email yang tidak diinginkan yang seringkali berisi tautan-tautan aneh atau berbahaya, malware, atau konten yang menipu, giveaway, dan lain-lain. Selanjutnya, something for something atau quid pro quo, ketika penyerang meminta informasi pribadi sebagai imbalan atas sesuatu. Selanjutnya, biting, penyerangan meninggalkan flash drive yang terinfeksi malware di lokasi umum untuk memancing orang-orang menancapkan flash disknya ke komputer atau laptop. Selanjutnya, impersonation, yaitu penyerang berpura-pura menjadi orang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang selanjutnya tailgating, yaitu mengikuti orang yang berwenang masuk ke area awam. Selanjutnya shoulder surfing, yaitu penyerang melihat dari balik bahu seseorang untuk mencuri informasi. Selanjutnya dumpster diving, penyerang mencari tempat sampah untuk menemukan informasi rahasia. Sekian presentasi kami dan akan dilanjutkan teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Husni, seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan prodi Teknologi Informasi dan kelas C dengan NIM 2025-0140-107. Oke, saya di sini untuk menjelaskan materi kami seputar chapter 13 Cisco ini yang berjudul Security. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ya, teman saya udah ngebahas dari halaman 2 sampai 10, maka saya lanjut ke halaman 11 di bagian tipe serangan TCP atau IP. Oke, mungkin saya jelasin dikit secara sederhana. Serangan TCP atau IP itu adalah jenis serangan yang memanfaatkan kelemahan atau cara kerja protokol komunikasi standar di internet. Itu bayangkan aja. Kalau perumpamannya itu bayangkan TCP atau IP itu seperti peraturan lalu lintas. Nah, serangannya itu terjadi karena ada orang yang melanggarnya. Tuh. Ya, tipe serangan yang pertama ada denial of service, DOS. Itu adalah membajiri target dengan lalu lintas data yang besar. Oke, yang kedua ada distributed DOS atau DDoS menggunakan ribuan komputer zombie yang terinfeksi. Oke, kenapa saya bahas langsung dua sekaligus? Karena dua ini tuh sama. Dua ini tuh sama. Itu untuk membuat kayak itu membuatnya mogok, bikin layanannya mogok atau tumbang karena keberatan beban. Ini perumpamannya gini. Ini ibarat kayak bikin toko itu macet total sampai nggak bisa jualan. Kalau di OS ini pelakunya itu cuma satu orang yang bolak-balik nanyain menu tapi nggak beli-beli, bikin antriannya macet. Sedangkan distributed DOS ini itu adalah pelakunya pakai ribuan zombie. Zombie di sini tuh komputer orang lain yang udah disusupi untuk datang ke toko barengan sampai tokonya penuh dan sesak dan pelanggan aslinya nggak bisa masuk. Contohnya bayangkan nih, jika kalian punya toko kopi terus di depan pintu itu ada 10.000 orang yang diri tapi gak masuk. Nah itu pasti ada pelanggan asli gak bisa masuk dong. Nah kita lanjut ke yang kedua, ada DNS poisoning. Penyerang beracuni DNS dengan informasi palsu untuk mengarahkan pengguna pada website yang berbahaya. Nah itu istilah sederhananya sih gini sih. Ini seperti kayak ada orang iseng yang ganti alamat di Google Map. Ya harusnya kamu mau ke bank ABC, tapi titik lokasinya digeser ke rumah penjahat yang bangunannya dibuat mirip banget sama bank ABC ini. Kamu pun masuk ke sana tanpa rasa curiga. Contohnya ketika kamu ketik facebook.com, tapi karena DNS-mu itu diracuni, kamu malah dibawa ke web palsu yang tampilannya mirip Facebook buat nyolong passwordmu.
Itu. Ada yang ketiga, man in the middle. Nah, man in the middle ini penyerang menginterseksi komunikasi antara komputer untuk mencuri informasi yang transit. Itu seperti ketika pokoknya ada orang ketiga yang nguping dan jadi perantara di tengah percakapanmu. Dia bisa dengar apa yang kamu omongin, bahkan bisa ngubah pesannya sebelum sampai ke lawan bicaramu. Contoh, kamu lagi ngirim surat cinta, tapi tukang posnya diam-diam buka amplopnya, baca isinya, terus ganti isinya jadi surat putus. Itu. Yang kelima ada replay attack. Oke, replay attack itu menangkap transmisi data dan mengirimnya ulang kepada tujuan. Itu kalau perumpamannya lagi tuh seperti seorang penyerang itu nggak perlu tahu passwordmu. Dia cuma perlu rekam sinyal saat kamu buka pintu, lalu dia putar ulang rekaman itu nanti supaya pintunya terbuka lagi buat dia. Contohnya, kamu pakai remote buat buka mobil. Penjahat merekam frekuensi sinyal remote itu. Begitu kamu pergi, dia tinggal putar ulang sinyal tadi ke mobilmu dan kebuka deh. Oke, lanjut ke spoofing. Ketika komputer menggunakan IP atau MAC address yang dipalsukan untuk menyamar. Ini tuh seperti teknik menyamar atau pakai identitas palsu. Penjahat pakai topeng supaya sistem mengira dia adalah orang yang dipercaya. Contohnya itu, penipu menelpon kamu, tapi di layar HP-mu muncul nama ibu atau customer service dari bank. Padahal itu orang asing yang lagi pakai identitas palsu. Itu sih singkatnya. Lanjut ke yang terakhir, sign flood. Sign flood itu secara acak membuka port TCP dengan jumlah besar false chain request yang menyebabkan sesi ditolak untuk penggunaan. Ini tuh bayangkan seperti ada orang yang datang ke kasir terus bilang, "Mbak, saya mau pesan." Pas kasirnya udah siap nyatat, orang itu malah diam dan nggak lanjut ngomong, kayak bengong aja gitu. Dia lakukan itu berulang kali sampai si kasir bengong nungguin dia dan nggak bisa melayani orang lain. Contoh, mengirim ribuan permintaan, "Halo, mau connect dong ke server," tapi pas server jawab oke silakan, si pengirim malah menghilang, gak konfirmasi balik. Itu aja. Oke, ke yang ke-12 di Zero Day atau Defense Day. Oke, dalam dunia keamanan cyber sendiri, Zero Day dan Defense in Depth ini adalah dua konsep yang saling berkaitan. Yang satu menjelaskan ancaman yang sangat berbahaya dan yang lainnya menjelaskan strategi untuk menghadapinya. Oke. Zero Day Vulnerabilities itu hari ketika vendor menemukan sebuah kerentanan atau vulnerability yang belum diketahui sebelumnya dan belum ada patch untuk mengatasinya. Jaringan tetap rentan antara saat vulnerability ditemukan atau zero day hingga vendor melirik patch yang biasanya memakan waktu 16-18 hari. Oke. Contoh di sini, jika kerentanan itu ditemukan pada 14 September, patch pertama mungkin baru dirilis pada hari ke-16 dan patch kedua pada hari 17 dan patch ketiga pada hari ke-18. Mungkin kita pakai penjelasan lebih simpelnya. Itu bayangkan kamu baru saja membangun rumah dengan model kunci yang terbaru. Tiba-tiba hari ini ada pencuri yang menemukan bahwa kunci model itu bisa dibuka pakai jepit rambut ataupun bisa aja pakai lidi. Si pembuat kunci baru tahu hari ini, itu yang disebut zero day itu. Dan mereka butuh waktu buat bikin desain kunci baru. Nah, itu perumpamaan dari patch di sini. Selama mereka belum bikin kunci baru itu, rumahmu dan semua orang yang pakai jenis kunci ini itu dalam bahaya gitu. Untuk contohnya mungkin
kalau pas kalian pakai aplikasi WA atau WhatsApp itu ada sebuah bug yang bikin orang lain tuh bisa intip chat kamu, dan pihak WhatsApp itu baru tahu hari ini atau zero day, tapi mereka butuh waktu 2 minggu buat ngoding dan ngerilis update aplikasinya ke Play Store ataupun App Store. Selama 2 minggu itu kamu rentang buat diserang. Itu zero day vulnerabilities. Oke, lanjut ke kedua, defense in depth, security approach. Itu pendekatan berlapis yang menggunakan kombinasi perangkat keamanan dan layanan jaringan bekerja sama secara harmonis. Tidak ada satu solusi untuk melindungi terhadap semua TCP atau IP attack. Dan zero day explicit, strategi ini tidak memerlukan integrasi multiple security device yang saling mendukung untuk menciptakan perlindungan maksimal. Tujuannya adalah membuat jaringan sedemikian rupa sehingga meskipun satu lapis keamanan tertembus, masih ada lapisan pertahanan yang melindungi aset organisasi. Oh, itu bahasa sederhananya itu seperti keamanan berlapis. Penjelasannya itu prinsipnya seperti kayak jangan simpan semua telur dalam satu keranjang atau jangan dibuat satu gitu. Pokoknya kamu nggak cuma mengandalkan satu kunci pintu untuk jaga rumah, kamu juga bikin perlindungan berlapis. Kalau satu jebol, masih ada lapisan berikutnya. Contoh lapisan rumah mewah itu kayak di lapis yang pertama itu ada pagar tinggi di depan itu, atau mungkin coding bisa disebut firewall. Nah, di lapisan kedua ada satpam yang patroli. Di codingnya itu kayak antivirus. Di lapisan ketiga ada CCTV yang ada di setiap sudut. Atau mungkin kalau dunia monitoring apa ya? Ya monitoring. Oke, di lapisan keempatnya ada pintu rumah yang pakai fingerprint. Itu bisa disebutkan seperti password. Nanti di lapisan kelimanya itu ada perhiasan yang disimpan di dalam belangkas PC di dalam kamar. Atau itu kita sebutnya enkripsi data aja kalau di dunia ini. Mungkin itu aja sih penjelasan simpelnya. Untuk kenapa saya pakai contoh itu ya tadi, ini supaya kalian paham kalau di dunia internet itu nggak ada satupun alat yang 100% pasti aman. Antivirus bisa saja gagal, tapi kalau kamu punya firewall dan sistem backup yang kuat, kamu tetap selamat. Itulah yang disebut bekerja sama secara harmonis. Oke, kita ke slide 13. Di bagian social engineering attack. Pertama, apa itu social engineering? Social engineering ialah teknik manipulasi psikologis untuk membuat orang membocorkan informasi atau melanggar prosedur keamanan. Oh, atau bayangkan jika penjahat dalam cyber ini itu bukan lagi seorang hacker jenius yang ngetik kode secara cepat di layar yang hitam, tapi lebih mirip seperti seorang penipu yang udah ahli ataupun tukang hipnotis. Nah, mereka itu nggak mencoba menjebol tembok benteng yang tebal itu, tapi mereka menyamar jadi tukang paket dan minta kamu membukakan pintu dengan alasan ada kiriman mendesak. Intinya mereka tidak membobol sistem, tapi mereka membobol kepercayaan kamu. Serangan ini menargetkan kelemahan manusia, yaitu kepercayaan dan rasa ingin tahu, sehingga menjebak target bukan hanya kelemahan teknis pada perangkat atau protokol. Turunnya kenapa ya mereka menargetkan manusia? Saya pernah dengar sebuah pepatah di dunia keamanan yang mengatakan kamu bisa punya firewall yang paling mahal di dunia, tapi semua itu gak berguna kalau karyawanmu membukakan pintu buat penjahat. Saya belum jelasin apa itu firewall. Firewall itu tadi seperti seorang satpam atau penjaga pintu gerbang yang berdiri di antara rumah Anda atau jaringan komputer pribadi lah dan jalan raya yang sangat ramai atau internet itu. Tugas utama satpam ini adalah memeriksa setiap orang atau data yang ingin masuk atau keluar, lalu memutuskan apakah mereka boleh lewat atau harus diusir. Itu firewallnya. Oke, kita lanjut ke ini.
Kenapa mereka targeting manusia? Itu karena manusia itu kalau itu punya kelemahan yang sangat fatal, yaitu perasaan. Mereka itu memanfaatkan itu, mau memanfaatkan rasa percaya dari manusia, rasa takut, rasa ingin tahu, rasa kasihan. Kalau memang contohnya itu ketika mereka memanfaatkan rasa takut, seperti tiba-tiba ada pesan masuk yang bunyinya gini, rekening Anda akan diblokir, segera beritahu password. Itu panik kan pasti, takut tuh muncul dikit-dikit. Nah itu mereka memanfaatkan itu, dan kemudian di bawahnya ditaruh link, kalian pencet, ternyata kena deh kalian. Oke, lanjut ke 14. Yang keempat ini, contoh-contoh serangan social engineering. Yang pertama itu phishing, itu mengirim email palsu yang tampak resmi untuk mencuri informasi akun atau menyebarkan malware. Oke. Biasanya itu ya mengirim email palsu itu kayak seperti orang yang menebar jala di laut, dan dia kirim email atau chat ke ribuan orang sekaligus, berharap ada 1-2 ikan atau korban yang nyangkut. Gitu. Contohnya, kamu dapat email yang tampilnya persis banget kayak Netflix. Isinya pembayaran gagal, akun akan dihapus dalam 1 jam. Klik di sini untuk update kartu kredit. Padahal kalau diklik, datamu hilang, lari ke penjahatnya. Oke, yang kedua ada pretexting. Penyerang membuat skenario bohong atau berpura-pura menjadi staf IT atau pihak bank untuk memancing informasi dari korban. Atau berarti bisa disimpulkan kalau si penyerang ini seperti sudah punya naskah atau cerita bohong yang matang. Ini bedanya sama phishing, ini biasanya itu lebih personal atau spesifik mengenai targetnya. Ini contohnya gini, ada orang yang nelpon kamu ngaku dari kurir paket, kayak, halo kak, ini ada paket, alamatnya kurang jelas, boleh minta konfirmasi NIK dan nama kandung ibu nggak buat verifikasi pengiriman. Nah itu pas kalian kasih, habis deh data kalian. Oke, selanjutnya baiting. Dari namanya udah pasti tahu kan, bait, umpan. Ini meninggalkan media penyimpanan seperti USB yang terinfeksi malware di tempat umum dengan harapan ada orang yang mengambil dan memasang di komputer mereka. Terus ya seperti yang saya jelaskan, bait itu kan umpannya. Jadi si penjahat ini kayak naruh benda gitu yang bikin orang itu kayak penasaran itu, atau kayak gatel banget dengan cobanya. Contohnya itu di kayak di kantin kantor, kamu nemu flash disk bagus merek mahal tergeletak gitu aja karena merasa wah rezeki anak soleh nih. Pas kamu bawa pulang dan colok ke laptopmu, boom, ternyata isinya virus dan langsung menyerap kameramu. Oke, yang keempat, tailgating. Tailgating itu mengikuti orang yang berwenang masuk ke area terlarang tanpa menggunakan tanda pengenal atau akses resmi. Dan ini penjelasannya itu, ini seperti serangan fisik, bukan digital ya. Penyerang memanfaatkan kesopanan orang lain untuk masuk ke area terlarang. Contohnya itu di pintu masuk kantor yang pakai kartu akses, ada orang yang bawa kardus besar di kedua tangannya. Karena kamu kasihan dan mau bantu, ya mengutamakan kesopanan lah, kamu tahan pintunya supaya dia bisa masuk barang kamu tanpa harus tap kartu lagi kan. Tapi ternyata dia bukan karyawan di situ. Gitu. Ini kenapa banyak serangannya sukses? Karena korban itu tidak memverifikasi identitas penelpon atau pengirim, atau tidak mengisi URL yang harusnya seperti URL itu netflix.com. Yang muncul malah Netflix diganti 1, baru ada garis underscore check.com. Beda.
ataupun tidak memeriksa lampiran. Nah, kita lanjut ke halaman 12. Kok kesini? Salah, maaf. Ke halaman 15 maksudnya. Halaman 15 adalah proteksi terhadap social engineering. Terhadap social engineering astaga. Proteksi terhadap social engineering. Nah, sebenarnya kalau soal proteksi ini saya lebih suka nyebutnya obat penangkis atau penangkal. Cuma supaya kelihatan keren aja kita pakai proteksi. Nah, jadi maksudnya proteksi ini kalau terdapat serangan social engineering itu kan menyerang psikologi kita, maka proteksinya adalah dengan membangun imun mental. Itu contohnya atau perumpamannya. Yang pertama yang bisa kita lakukan ialah edukasi dan pelatihan berskala user untuk mengenai tanda-tanda phishing, permintaan mencurigakan, dan kebijakan pelaporan insiden. Nah, saya jelaskan tentang edukasi dan pelatihan berskala user. Oke, penjelasannya itu mungkin seperti jangan cuma dikasih tahu sekali seumur hidup. Edukasinya itu kan kayak jangan cuma dikasih tahu sekali seumur hidup, karena otak manusia itu gampang lupa dan penjahat sekarang itu makin pintar. Makanya perlu ada latihan simulasi atau belajar terus menerus supaya mata kita tajam dan melihat kejanggalan. Contoh, perusahaan itu sengaja mengirim email phishing ini ke semua karyawannya. Kalau ada karyawan yang mengklik, itu mereka nggak bakal kena virus, tapi bakal muncul tulisan, "Ups, kamu kena jebakan." Nah, yuk belajar lagi cara cek linknya aman. Gitu, seperti muncul tulisan-tulisan kayak gitu. Itu bagus untuk edukasi. Yang kedua, terapkan kebijakan verifikasi identitas. Itu jangan gampang percaya sama suara aja atau dengan identitas depannya aja. Selalu ada prosedur buat mastiin si penelepon itu beneran orang yang dia maksud atau bukan. Contoh, ada orang yang nelpon ngaku, "Saya dari IT pusat minta data." Nah, kamu jangan langsung kasih data, tapi bilang, "Oke, saya tutup dulu ya." Atau bukan kan? Jangan langsung kasih data, tapi bilang, "Oke, saya tutup dulu ya. Saya bakal telepon balik ke nomor resmi kantor IT untuk konfirmasi apakah benar ada yang telepon." Nah, gitu. Yang kedua, tidak memainkan password. Nah, password itu ibarat sesuatu yang sangat berharga, mungkin seperti sikat gigi. Saya cuma kepikiran sikat gigi. Itu sangat pribadi dan nggak boleh dipinjamkan ke siapapun, bahkan ke orang yang ngaku petugas keamanan sekalipun. Contohnya ada admin. Sebenarnya seperti admin bank itu tidak akan pernah minta PIN atau password kamu. Kalau ada yang minta, sudah pasti bukan 100%, tapi 1000% itu pembohong. Penjahat juga sih bisa dibilangnya. Yang ketiga, serta penggunaan kanal resmi untuk permintaan sensitif. Nah, untuk kalau ada urusan penting, apalagi soal data, jangan lewat jalur belakang atau aplikasi chat pribadi yang nggak jelas. Seperti kalau kamu mau komplain ke bank, jangan lewat akun Instagram yang nggak ada centang birunya atau nomor WhatsApp orang asing yang kayak mengatakan kalau dia itu dari bank. Coba pakai aplikasi resmi mereka. Itu mungkin aja yang bisa jelaskan tentang ini, proteksi terhadap social engineering ini. Mungkin kalau saya ringkas, kalian harus punya prinsip ini, skeptis. Kayak, masa sih? Beneran gak ya? Kedua, verifikasi. Kayak, siapa itu? Coba saya cek dulu ya. Ketiga, disiplin. Nah, yang dimana kayak mau presiden sekalipun yang minta password tetap rahasia gitu. Oke, mungkin itu saya penjelasan dari saya sampai ke slide 15, karena selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain.
Oke, terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau mungkin berbelit-belit dalam menjelaskannya. Oke, saya tutup dari saya sendiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hayden alias Shalendra, NIM 20250140 dari kelompok 13 akan melanjutkan materi topik yang dibacakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Zub. Nah, di sini topiknya terkait physical security atau proteksi fisik. Definisinya yaitu perlindungan secara fisik terhadap fasilitas, orang, perangkat, dan infrastruktur agar tidak diakses atau dirusak atau dicuri secara langsung. Nah, tujuan utama yaitu menjaga integritas data dan mengurangi resiko serangan fisik seperti ancamannya yaitu vandalisme, akses tak dikenal, kebocoran data akibat tindakan fisik terhadap perangkat, atau pencurian. Nah, misalnya ada orang yang mencabut hard disk secara tidak sengaja, atau sebuah perusahaan yang kehilangan laptop berisi data-data penting perusahaan, itu makanya krusial untuk diterapkan physical security terhadap perusahaan tersebut. Lanjut. Nah, area dan metode proteksi fisik. Area physical security mencakup pengamanan akses ke gedung kantor, akses ke area terbatas seperti ruang server dan ruang telekomunikasi, serta infrastruktur komputasi dan jaringan di dalamnya, seperti perkabelan dalam perusahaan. Area yang berisiko tinggi seperti rack server, panel patch, dan perangkat core network sebaiknya berada di ruangan terkunci dengan akses terbatas dan tercatat, atau bisa dibilang akses log atau visitor log. Ruangan terkunci dengan akses terbatas dan tercatat dalam akses log atau visitor log. Metodenya ada beberapa teknik. Misalnya menggunakan kartu akses, card key, yang menyimpan data user dan level akses, sensor biometrik seperti sidik jari atau retina, penjaga keamanan seperti security, serta sistem CCTV untuk memonitor aktivitas dalam perusahaan. Sensor seperti RFID juga dapat dipasang pada perangkat untuk memonitor perpindahan aset, sementara alarm fisik dan motion detector membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan di luar jam kerja. Next, perangkat kunci physical security. Ada beberapa tipe. Tipe pertama yaitu konvensional lock, kunci mekanik biasa yang dibuka dengan anak kunci standar pada gagang pintu umum. Dipakai di seperti ruang kantor atau ruang lab. Ini paling rendah untuk kunci, yaitu konvensional lock atau kunci biasa. Wujudnya biasa kita temukan di mana-mana. Lalu tipe kedua yaitu deadbolt lock. Deadbolt lock yaitu kunci yang terpisah dari gagang pintu, lebih kuat dan sulit didobrak, cocok untuk pintu ruang server atau ruang telekomunikasi. Deadbolt lock contoh wujudnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, atau ini. Jadi kuncinya terpisah dari gagang pintunya. Memiliki dua kunci. Yang bawah kayaknya konvensional lock, yang atas ini deadbolt lock.
Nah, selanjutnya ada electronic lock. Electronic lock dibuka dengan memasukkan pin atau kombinasi pada keypad, sehingga tidak membutuhkan kunci fisik. Contohnya seperti ini. Nah, ya contohnya seperti ini. Kita akan memasukkan kombinasi sandi pada keypad di pintu untuk membuka pintunya. Next ada token based lock. Token based lock dibuka dengan kartu pintar, kartu RFID atau wireless keycard yang didekatkan ke reader. Wujudnya seperti yang ada di hotel-hotel. Mereka rata-rata sudah pakai token based lock semua. Bukan. Bukan seperti ini sebenarnya. Token based lock door. Nah, ya seperti ini wujudnya. Mereka menggunakan kartu atau tanda pengenal lain yang direkatkan RFID supaya bisa supaya bisa membuka pintu tersebut. Lanjut, ada biometric lock. Biometric lock yaitu pintu yang dibuka menggunakan sidik jari, suara, atau retina untuk verifikasi identitas. Biasanya dipakai di area dengan tingkat keamanan tinggi. Biometric lock melingkupi tadi sidik jari, maka akan dipasangkan sensor sidik jari di sana. Lalu suara akan dipasangkan sensor suara, dan untuk retina akan dipasangkan sensor retina. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang sidik jari, lalu ada yang suara, ada yang retina juga. Lanjut, multifactor lock. Multifactor lock menggabungkan dua atau lebih mekanisme. Misalnya harus memasukkan PIN atau memindai sidik jari sebelum pintu terbuka. Nah, jadi multifactor lock itu menggabungkan dua tipe ya. Contohnya seperti kita harus memasukkan electronic lock terlebih dahulu. Kita harus memasukkan keypad terlebih dahulu, lalu ditambah dengan biometric lock dengan menambahkan sidik jari kita. Maka itu termasuk multifactor lock, pintu multifactor lock. Selanjutnya kabel lock. Kabel lock digunakan untuk mengamankan perangkat yang mudah dipindahkan seperti laptop, monitor, desktop dengan cara mengaitkannya ke meja atau objek yang kokoh sehingga tidak mudah untuk dicuri. Contoh nyatanya seperti di toko-toko retail HP di sekitar mall-mall, itu kan mereka biasa menaruh HP display mereka di meja dengan kabel lock yang terkait ke meja display sehingga tidak mudah untuk membawa HP display tersebut kemana-mana, hanya bisa kita coba di meja display itu. Next, selanjutnya ada man traps. Man traps sebagai kontrol akses berlapis. Man trap adalah ruangan kecil dengan dua pintu, di mana satu pintu harus tertutup sebelum pintu lainnya dapat terbuka. Sehingga idealnya hanya satu orang yang bisa melewati pada satu waktu. Biasanya pengguna membuka pintu pertama dengan kartu atau kunci. Lalu setelah pintu pertama tertutup, pengguna harus melakukan autentikasi lagi, misalnya dengan PIN atau biometrik, untuk membuka pintu kedua ke area terbatas.
Mantrap digunakan di lingkungan berkeamanan tinggi untuk mencegah tailgating, yaitu orang yang tidak berwenang ikut masuk di belakang orang yang sah. Biasanya mantrap sering dipadukan dengan kamera dan atau petugas keamanan yang memonitor, sehingga setiap orang yang melewati checkpoint ini dapat direkam dan diverifikasi kepantasannya. Nah, ini gambar kecil soal contoh mantrap. Jadi pintu pertama kita masukkan pin kode terlebih dahulu di keypad electronic key, electronic lock. Lalu setelah terbuka, kita masuk ke pintu berikutnya. Di sini misalnya dikasih biometric lock untuk naknya. Di sekitar ruangan ini itu namanya mantrap. Ruangan ini. Nah, di atas-atas di sekitarnya biasanya ditaruh CCTV atau alarm untuk bisa memonitor siapa saja yang bisa masuk ke sini. Itu mantrap. Next. Baik. Tadi bagian pertama kita sudah belajar soal proteksi security fisikal. Sekarang bagian kedua yaitu wireless security. Definisinya yaitu teknologi dan kebijakan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari serangan dan pelanggaran keamanan. Tujuannya yaitu menjaga integritas data dan mengurangi risiko serangan seperti sniffing, spoofing, dan DOS atau DDoS pada jaringan nirkabel. Ancamannya berupa penyadapan ketika penyerang menangkap lalu lintas data yang tidak terenkripsi, lalu akses tak dikenal seperti ketika orang luar menggunakan jaringan kita tanpa izin, atau rogue AP dan evil twin, yaitu akses point palsu yang dibuat untuk menipu pengguna dan sehingga bisa mencuri data. Next. Metode keamanan. Untuk mengamankan jaringan wireless, digunakan perusahaan biasa menggunakan beberapa standar keamanan. Pertama yaitu WEP. WEP atau Wired Equivalent Privacy adalah standar keamanan Wi-Fi generasi pertama dengan enkripsi RC4 dan kunci statis. Namun WEP sekarang sudah dianggap lemah karena kuncinya mudah dipecahkan sehingga tidak lagi direkomendasikan. Ya, standar ini sudah termakan zaman sehingga lebih baik kita menggunakan yang lebih baru lagi. Generasi berikutnya yaitu WPA atau Wi-Fi Protected Access. WPA memperbaiki WEP dengan TKIP, yaitu Temporal Key Integrity Protocol, yang yaitu mengganti kunci secara dinamis. Jadi WPA ini bisa mengganti kunci jaringan kita secara dinamis, mengganti-ganti, bukan secara statis seperti di WEP. Kalau untuk contoh, nah seperti ini WPA, atau bisa kita cari juga di perlindungan Wi-Fi kita pada laptop masing-masing, itu biasa disempatkan standar keamanan juga. Selanjutnya WPA2. WPA2 menggunakan enkripsi AES yang jauh lebih kuat dan protokol CCMP dan menjadi standar keamanan Wi-Fi yang paling banyak dipakai saat ini, WPA2. Lalu WPA3. WPA3 meningkatkan keamanan dengan enkripsi lebih kuat dan proteksi terhadap brute force pada password, sehingga lebih aman untuk pengguna rumahan maupun enterprise. Nah, WPA2 ini juga bisa dibagi lagi. Ada WPA2 personal, WPA2 home, atau WPA2 enterprise. Sekaligus juga WPA3. Karena mereka satu
naik generasi. Selanjutnya, selain itu ada mekanisme autentikasi dan enkripsi untuk memastikan hanya user yang sah yang bisa masuk. Misalnya password WiFi, itu wujud autentikasi dan enkripsi. Lalu ada SSID dan MAC filtering, juga bisa digunakan untuk membatasi perangkat yang boleh terhubung, walaupun ini sebaiknya digabung dengan enkripsi yang kuat. Karena SSID dan MAC filtering, kita harus mengatur kode-kode di dalamnya, kode-kode IP di dalamnya. Next, perangkat keamanan jaringan. Perangkat-perangkat ini berfungsi sebagai lapisan proteksi terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam jaringan. Beberapa perangkat yang dibahas antara lain pertama ada VPN atau Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network, router yang digugakan untuk menyediakan layanan VPN yang aman dengan situs-situs korporat, lalu memberikan dukungan akses jarak jauh. VPN memberikan dukungan akses jarak jauh untuk pengguna remote menggunakan secure encrypted tunnels, sehingga komunikasi data terenkripsi saat transit melalui internet publik. Ya, ini wujud yang sering kita jumpai di kehidupan pribadi masing-masing. Kedua ada ASA Firewall atau Adaptive Security Appliance. Ini adalah perangkat dedicated yang menyediakan layanan firewall stateful. Firewall memastikan traffic internal dapat keluar dan kembali masuk dengan aman, sambil memblokir traffic eksternal yang mencoba memulai koneksi ke host internal. Ketiga ada IPS atau Intrusion Prevention System. IPS memantau traffic masuk dan keluar secara real time, mencari malware, network, attack signatures, dan ancaman lainnya. Jika mengenali ancaman, IPS dapat segera menghentikan dan memblokir serangan tersebut sebelum menimbulkan kerusakan. Keempat ada AAA server atau Authentication, Authorization, dan Counting server. Server AAA berisi database siapa saja yang authorized mengakses dan memanage network device. Network device mengautentikasi administrative users menggunakan database ini, sehingga kontrol akses terpusat untuk semua network administrator menjadi terpusat dan lebih mudah diaudit. Kontrol akses terpusat untuk semua network administrator. Lalu ESA atau WSA atau Email Security Appliance dan Web Security Appliance. ESA atau Email Security Appliance digunakan untuk memfilter spam dan email suspicious atau malicious yang berisi malware, kemungkinan berisi malware. Sedangkan WSA memfilter known and suspicious internet malware sites, memfilter situs internet yang diketahui berbahaya atau mencurigakan sehingga pengguna tidak mudah terhubung ke situs yang mengandung malware. Keduanya berfungsi sebagai lapisan pertama proteksi dari ancaman yang datang lewat email maupun web, yang merupakan dua sumber serangan yang sangat umum saat ini. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan saya sampaikan ke teman saya, yaitu Rapid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan penjelasan dari Mas Hayden,
Saya di sini Muhammad Raffi Haryanto dari kelas C, tentu saja, dengan NIM 2025 0140 143. Sebentar, gini ya. Nah, 2025 0140 143. Nah, ini adalah NIM saya. Oke. Jadi, mari kita mulai saja. Melanjutkan dari Mas Hayden sebelumnya, yaitu adalah data protection. Nah, jadi data itu adalah aset terbesar organisasi. Jadi setiap organisasi pasti memiliki data. Nggak mungkin organisasi itu tidak memiliki data. Pastinya organisasi memiliki data, entah itu untuk menyimpan data-data penjualan, data-data proyek, atau data-data lainnya. Yang penting organisasi pasti memiliki data, dan setiap organisasi itu tidak mau atau tidak ingin bahwa data itu disalahgunakan atau jatuh ke tempat yang salah gitu. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa metode data protection untuk menjaga data tersebut aman dari pencurian maupun kerusakan data yang disebabkan oleh sistem itu sendiri. Nah, yang pertama adalah data backup. Nah, data backup yaitu adalah menyimpan salinan data di media yang aman. Nah, contoh cloud atau drive eksternal. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari data backup di cloud atau drive eksternal itu ketika sistem kita atau hard disk kita secara offline itu rusak, ataupun ketika kita memiliki server yang dimana server itu menyimpan data penting. Nah, kalau misal server itu rusak, maka kita dapat memulihkan data tersebut dengan cara mendownloadnya dari cloud atau drive eksternal yang telah kita siapkan untuk situasi seperti ini. Nah, yang kedua adalah file and folder permission. Nah, mengatur siapa saja yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file tertentu. Nah, ini sangat-sangat umum di Linux, ya. Jadi ketika saya sebentar, oh maaf, CD ya. Kok sudo sih, etc. Nah, ketika mungkin saya ingin mengedit ya, nano fuse conf jadi selagi menunggu ini loading, jadi file and folder permission itu digunakan ketika file-file atau folder tersebut memang tidak bisa diakses maupun di otak-atik atau ditulis ulang menggunakan akses user biasa. Jadi dia harus menggunakan super user. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini adalah file fuse conf is unwritable. Nah, yang dimana unwritable itu berarti bahwa kita tidak bisa mengeditnya. Nah, nggak bisa kan? Control Shift nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Error waiting fuse.config permission dated. Nah, ini karena
kita adalah bukan root. Apa itu namanya? Saya lupa komennya apa ya. Tapi yang jelas UMI. Nah, UMI ini adalah nama user biasa. Nah, ketika kita menggunakan super user, kok sudo udah satu aja. Nah, ketika kita menggunakan super user, maka dengan teori ini kita sudah beralih ke dalam root atau akses tertinggi yang ada di segala sistem, entah itu di Windows, entah itu di Linux. Saya tidak tahu di macOS karena saya belum pernah pegang ya. Tapi kalau di Windows itu namanya adalah administrator. Nah, kalau di Linux itu namanya ini root. Nah, kita UMI dulu. Nah, ini kita sudah root. Yang dimana root ini berarti bahwa kita sudah ada di atau sudah menjadi user paling overpower di sistem ini. Nah, ketika kita mencoba mengedit nano apa tadi namanya itu ya, views ya, nano views.config seperti ini. Oh iya, kita harus ke sini dulu. Sebentar, terjadi kesalahan. Apa ini? Nah, udah cd etc dulu ya. Nah, terus nano views.config. Nah, di sini itu tidak ada tulisan unwritable, yang artinya kita tuh bisa mengedit Ctrl Shift. Nah, bisa root, yang berarti ini bisa kita edit sebagai user root, yang dimana tadi kita tidak bisa mengeditnya. Nah, bentar, salah. Nah, jadi kesimpulannya di poin nomor 2 ini adalah ini itu digunakan untuk membatasi orang-orang yang bisa mengakses ataupun mengedit file-file yang sebenarnya sangat secret, atau harus seorang administrator yang benar-benar bisa mengaksesnya, bukan user biasa. Nah, lanjut adalah encryption. Nah, mengubah data menjadi kode yang tidak terbaca tanpa kunci dekripsi. Nah, di Windows menggunakan BitLocker untuk mengenkripsi seluruh drive dan IFS encrypting file system untuk file folder individu. Nah, ini sih sebenarnya digunakan untuk ini aja sih, biar kalau orang mau mengakses file kita, dia harus masukin password dulu. Terus adalah data wiping, yaitu menghapus data secara permanen agar tidak bisa dikembalikan menggunakan software pemulihan. Hard drive yang sudah tidak terpakai baru dihancurkan secara fisik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tuh menghapus file-file yang ada di hard drive, sebenarnya file itu tuh sebenarnya tidak hilang, melainkan tetap ada di situ, tapi itu bisa ditimpa. Jadi ketika kita sudah menimpa data itu, maka data itu akan hilang selamanya. Nah, beda ketika data itu belum kita hapus secara software gini ya. Soalnya itu tuh nggak boleh ditimpa ya. Oke, lanjut. Ada securing Windows Workstation. Nah, securing BIOS UEFI. Nah, memberikan password pada BIOS agar orang asing tidak dapat merubah urutan booting atau pengaturan hardware. Saya belum begitu berpengalaman di sini sih. Tapi yang jelas yang paling penting dari ini adalah secure boot ya, supaya tidak ada malware yang bisa auto boot saat kita menyalakan laptop gitu.
Nah, yang kedua adalah Windows Local Security Policy, yaitu mengatur aturan login seperti panjang minimal password, kompleksitas, dan masa berlaku password. Ya, ini mah tergantung orangnya sih sebenarnya, sama tergantung bagaimana keketatan perusahaan itu menjaga keamanan mereka. Terus adalah Windows Firewall, yaitu adalah perangkat lunak yang menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar dari komputer. Sebenarnya kalau kita menggunakan Nmap, sebentar, saat kita menggunakan Nmap, saya tidak punya Nmap sih tapi ya, ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa state filter ada nggak ya? Biasanya, biasanya kalau sebuah sistem operasi itu memiliki firewall di dalamnya, itu ada tulisan filtered seperti ini. Nah, kalau open ya dia open. Jadi ya mungkin tetap ada ininya ya. Saya nggak tahu persis, tapi mungkin dalamnya masih ada firewallnya, tapi nggak seketat ini. Nah, jika filtered seperti ini, maka ya untuk kita membypassnya, kita memerlukan script Nmap atau hal-hal yang lain. Ya contoh paling kelihatan ya adalah ini. Jika filtered seperti ini, biasanya dalamnya itu ada firewall yang aktif. Terus lanjut web security. Menggunakan fitur seperti in private browsing, pop-up blocker, dan smart screen filter di browser untuk menghindari situs berbahaya. Nah, jadi situs berbahaya itu sebenarnya ini tergantung orangnya ya. Kalau dia nggak main macem-macem, dia nggak bakal ketemu sama situs berbahaya. Tapi ya andaikan saja dia tidak sengaja masuk ke sana, maka hal yang harus dilakukan adalah hal-hal yang tertulis di sini. Menggunakan fitur seperti in private browsing, pop-up blocker, dan smart screen filter. Ya, kalau misalkan attacker menggunakan social engineering yang membuat user panik, ya ini semua nggak berarti sih. Tapi yang jelas ya ini bisa membantu kita dalam menjaga kita saat menggunakan browser. Nah, next adalah basic troubleshooting process for security. Nah, langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah keamanan, yaitu identify the problem, menanyakan gejala pada pengguna dan memeriksa log system, establish a theory of probable cause, mencari tahu kemungkinan penyebab, misal antivirus kedaluarsa, penggunaan pengguna mengklik link phishing, atau lalu tes the theory, melakukan pemindaian atau pemeriksaan untuk membuktikan penyebabnya, establish plan of action, menyusun langkah perbaikan, misalnya menghapus malware, mengganti password, lalu verify full system functionality, memastikan sistem berjalan normal kembali dan menerapkan langkah pencegahan, dan yang terakhir adalah dokumen finding, yaitu mencatat masalah, solusi, dan tindakan yang telah diambil dalam log teknis. Nah, sebenarnya ini adalah standar dalam kita mengatasi ini ya. Setelah kita tuh mendapat sebuah serangan atau attack dari attacker,
Sebenarnya saya pernah sedikit berpengalaman dalam ini. Saat itu teman saya tuh dia membuka SSH server ya, beda lagi. Nah itu dia membukanya secara sembarangan dan tidak lebih dari beberapa menit passwordnya langsung hilang atau diganti lah. Nah untuk melakukan itu kita akhirnya menggunakan ISO Arch Linux yang akhirnya dapat mengganti passwordnya kembali. Jadi tidak selalu seperti ini. Ini memang dasar ya atau template untuk melakukan basic troubleshooting, tapi sebenarnya troubleshooting ini tergantung situasi dan kondisi yang ada atau masalah yang ada gitu. Jadi ya tidak terlalu terpaku oleh langkah-langkah yang ada di sini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi keamanan adalah tanggung jawab yang berkelanjutan. Seorang teknisi harus memahami ancaman terbaru, malware dan serangan jaringan, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat dan mengamankan fisik perangkat, serta mampu melakukan pemecahan masalah dengan cepat saat terjadi sebuah insiden. Baik, sekiranya seperti itu. Sekian dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.